Berarti tuan rumah Al-Ustadz Aulia yang saya hormati, para Al-Ustadz tuan guru kami yang bersama hadir di majelis ilmu ini, yang saya hormati para hadirin seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita pertemuan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal pengkajian ilmu falakiyah yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh tuan guru kita. Di sini kami ingin perkenalkan diri. Kami adalah tamu yang diundang oleh Ustaz Aulia, ingin menyampaikan paparan berbagi ilmu tentang ilmu falakiyah. Yang pertama saya perkenalkan dulu tuan guru kita, Al-Ustadz Haji Bambang Eko Lesmadi yang dari Kota Medan, sebelah kanan saya, dan saya sendiri bernama Muhammad Rudi Mutakin bersama juga dari Medan. Selanjutnya sebelah kiri saya Bapak kita Raden. Selanjutnya di bagian bersamaan jamaah Bapak Joko dan adiknya kita Dafran. Alhamdulillah kita bersama-sama bisa berkumpul memenuhi undangan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh tuan guru kita dapat kita terima dan dapat kita bersama-sama berdiskusi tentang apa yang disampaikan oleh tuan guru kita. Dan selanjutnya saya selaku moderator pembuka awal dalam hal pertemuan ini, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Al-Ustadz Aulia untuk menyampaikan beberapa hal. Kita langsung aja untuk pembukaan kajian pada Al-Ustadz Bambang. Silakan menyampaikan kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya izin sama Ustaz Aulia. Saya udah lama berita ini, cerita kami, musyawarah kami dengan Ustaz Aulia. Saya sebenarnya ada beberapa kali ke Banda Aceh dalam rangka melakukan survei hilal. Di sela-sela survei hilal itu kegunaannya untuk menentukan awal bulan. Ketika Ustaz Aulia datang meminta saya supaya hadir di pondok ini, saya sebenarnya bukan orang yang ahli kalimat, sekedar aja, tapi sekedar bisa menjadi yakin dalam beribadah, menentukan apakah ini sudah Ramadan apa belum, apakah ini sudah Syawal apa belum, seperti itu. Saya lakukan ini pekerjaan dari sekitar tahun 95. Menurut pemahaman saya yang saya buka-buka di beberapa kitab, di sini pun ada, ternyata Ru'yatul Hilal itu hukumnya fardu kifayah. Setelah saya pelajari segitu lama, datanglah keputusan dalam pikiran saya harus meruqyah sendiri. Bukan maksud untuk menandingi orang-orang yang sudah melakukan ruqyah sebelumnya, baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak mana, tapi tujuannya hanya ingin beribadah itu jadinya yakin bahwa ini
sudah waktunya beribadah. Karena salah satu yang kita ketahui, salah satu syarat ibadah itu adalah masuk waktu. Begitu juga puasa, begitu juga amal. Kalau kita nggak tahu masuk waktu, nggak yakin masuk waktu, maka ibadah kita walaupun bersesuaian dengan waktu itu, ibadah kita itu tidak kebilangan. Jadi itulah dasar berpikirnya. Saya minta sama Ustaz Aulia supaya jangan terkesan saya ini adalah orang yang ingin bikin tandingan apa yang sudah ada. Enggak. Kita beramal tujuannya mau cari yakin. Siapa yang tidak yakin, ya udah carilah mana yang dia yakin. Dak maya dibuka ila malaya. Kalau yakin dengan putusan sedang isbat, silahkan. Lalu kalau tidak, ya carilah bagaimana sampai yakin. Saya setelah begitu lama merasa belum bisa meyakini, maka saya ambil jalan sendiri. Memang lama perjalanannya ini, falakiyah ini. Kesimpulan awal falakiyah itu nilainya adalah dia bukan semata-mata hukum syar'i. Dia ada dimensi, ada dua dimensinya sebenarnya. Menentukan awal bulan, menentukan kiblat, menentukan waktu sholat, 3 itu ya. Itu satu lagi gerhana, bagian daripada ilmu astronomi. Yang saya pelajari cuma itu, ilmu astronomi. Banyak lagi ilmu astronomi, tapi yang saya pelajari cuma itu karena itu yang menurut saya punya hubungan langsung dengan ibadah kita. Jadi kalau ditanya ilmu falakiyah yang melebihi itu, saya enggak. Karena memang saya nggak mau menghabiskan waktu ke situ, karena kita masing-masing punya tugas yang lain. Mau ngajar, mau ini gitu ya, nggak bisa semua kita gunakan waktu untuk pelajari yang lain. Nah, jadi barangkali sebagian orang merasa bahwa falakiyah atau astronomi itu sulit. Dan nyatanya memang sulit. Oleh sebab itu, setelah saya mempelajarinya, saya berusaha memutus sampai batas mana sulitnya. Lalu saya berusaha membantu kepada pihak-pihak mana saja yang memerlukan bantuan saya untuk dijadikan mudah. Sisi sulitnya biarlah saya yang menanggungnya, tinggal terjadilah sisi mudahnya. Jadi setiap orang selalu saya tanamkan, falakiyah itu memang ada sisi sulitnya, tapi ada juga sisi mudahnya. Kalau kita bisa membaginya, mana sisi mudahnya, maka orang-orang tertentu yang nggak bisa sampai kepada posisi sulitnya, itu pasti bisa. Contoh, dulu saya melakukan survei itu sendirian. Kalau Sumatera ini dari mulai Banda Aceh sampai ke Natal, udah saya jelajahi. Pantainya itu udah saya jelajahi. Tanjung Bali, Tanjung Tiram, Natal, Sibolga, itu udah saya jelajahi. Pada tahap awalnya dulu saya sendirian, karena belum ada yang mendukung dan dianggap aneh saya itu. Tapi saya punya keyakinan. Lalu setelah saya begitu lama melakukan itu, saya berkesimpulan bahwa ada sisi mudahnya. Hari ini saya sudah dibantu oleh beberapa orang yang mereka ini sudah bisa saya lepas untuk melakukan survei sendiri dengan bermodalkan selembar kertas ini. Jadi harapan saya juga nanti mana tahu ke depan Banda Aceh bisa menjadi sumber untuk memasukkan data, informasi, apakah di sini terlihat, bisa menggunakan data seperti ini. Data seperti ini sudah direkomendasi oleh pusat organisasi. Kebetulan saya ditunjuk oleh organisasi non pemerintah, non profit, namanya RHI, Rukyatul Hilal Indonesia. Pusatnya di Jogja. Itu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai kemampuan astronomi. Setelah dilihat cara saya menyusun data ini unik.
Saya permudah data hilal atau data matahari yang rumit-rumit. Saya tulis dengan begini. Ini biasanya saya buat di awal tahun. Ini kebetulan karena kita udah mulai Rajab, maka saya tulis dari Rajab. Karena tiap bulan itu berkesinambungan dia. Ada hubungannya. Ini saya buat dengan mencantumkan data yang diperlukan ketika kita melakukan ruqyah. Lokasinya Lokna, pantai Lokna. Ini hitungan matematis. Untuk menimbulkan angka-angka ini, itulah falakiyah, itulah astronomi yang sulitnya. Tapi kalau data ini udah ada, tim saya, beberapa orang, saya tinggal memodali ini, mereka sudah bisa berangkat ruqyah dengan ruqyah yang bisa dipertanggungjawabkan. Arti bisa dipertanggungjawabkan, mereka nggak akan salah lagi melihat apakah itu benar hilal, memang ada bendanya atau tidak. Atau memang sudah boleh pulang dari lokasi karena mungkin tidak ada lagi hilalnya. Karena survei itu harus ditunggu, nggak boleh kita langsung pulang. Begitu terbenam matahari, azan maghrib belum tentu dia muncul karena pengaruh udara. Itu termasuk trik melakukan survei yang bersifat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi saya sudah punya dibantu beberapa orang karena kalau mereka pulang kampung misalnya ke Natal, saya mau pulang kampung Ustaz, nah bawa ini, saya bikin data seperti ini, kita tinggal telepon-teleponan. Saya mau pulang Ustaz ke Pariaman, pantai Pariaman bisa juga disurvei. Bisa nggak saya survei dari sana? Bisa. Saya kasih data, mereka nanti di jam yang sama kita survei di Medan, mereka juga survei di sana. Kenapa titik survei harus dilakukan lebih dari satu? Karena menurut fikih ada di KPU. Dalam mazhab Syafi'i itu daerah yang berdekatan bisa menggunakan data dari hasil surveinya. Konkretnya kalau satu mata, maka dia boleh menggunakan data di tempat lain. Maka pasti harus ada titik-titik yang berbeda. Jadi biasanya hari ini saya lebih mudah karena ada beberapa anggota. Kadang di Medan pun, Medan itu radiusnya sampai 30 km. Kota Medan itu. Situasi alam bisa berbeda. Jarak 20 km aja pun bisa berbeda. Di sana mendung, di sini belum tentu. Jadi bisa saya kalau daerah genting dalam posisi tertentu, di Medan aja saya bikin 3 atau 4 titik berbeda. Saya tinggal bekali ini, lalu mereka dibekali dengan alat sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Itulah makanya mudah. Apakah mesti pakai teropong teleskop besar? Enggak. Itu diperlukan untuk membantu, untuk memastikan. Maka saya nggak pernah titik beratkan orang supaya bawa itu. Enggak. Karena dalam mazhab Syafi'i, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, melihat itu harus dengan bil ain, nggak boleh dengan yang lain. Jadi walaupun bisa terlihat oleh teleskop, walaupun bisa terlihat oleh olah citra, teleskop itu berkelas, dia ada canggih, ada yang sampai nggak canggih. Saya ikut mempelajarinya. Lalu saya menemukan titik lemahnya. Menurut saya dia masih punya titik lemah. Jadi tetap saya bertahan pada fatwa fikih, harus ruqyah bil ain. Jadi mata kita inilah kita pergunakan sebagai senjata. Asalkan kita tahu aja mengarahkan kemana mata kita. Jam berapa kita menunggu. Sekarang pergerakan hilalnya di mana? Asal kita udah bisa dengan tepat seperti itu, insya Allah kalau memang dia terlihat, dia. Kadang dia tinggal ekornya. Dia udah terbenam di bawah garis langit, tinggal ekornya. Kita masih tahu dia masih ada ekornya. Tanpa ekornya kita bilang itu hilang. Teleskop, kamera itu dipergunakan hanya untuk merekam supaya kita bisa membagi kepada orang lain di tempat yang jauh. Apa buktinya kalian lihat misalnya gitu ya? Misalnya, karena saya juga sering ditanya oleh orang-orang pemerhati ruqyah. Nah saya katakan tadi bahwa meruqyah itu kan tadi falakiyah itu 3-4 ya, awal bulan,
kiblat, waktu sholat, gerhana. Kita cuma cerita tentang awal bulan. Nah, awal bulan ini ada dimensi syar'inya, ada dimensi ilmiahnya. Karena saya percaya ini adalah sains murni. Sisi sainsnya itu saya pelajari dengan sendiri. Saya cuma buka literatur, saya berinteraksi dengan orang-orang di dunia ini, bukan hanya di Medan, tapi sampai ke Brunei, Malaysia, sampai ke Yordan. Saya juga ikut masuk salah satu anggota pemerhati hilal, survei hilal yang berpusat di Yordan. Jadi saya sering berdiskusi, saya sering bertukar informasi, mereka minta laporan kita, dan itu jadi bahan diskusi. Ketika itu kita perlu ada ulama. Tapi kalau untuk ibadah, kalau udah cukup satu maklah, udah cukup lah itu kalau menurut saya. Itu dimensi ilmiahnya. Jadi kalau ditanya saya belajar falakiyah murninya dari mana, saya otodidak. Belajar dari literatur, buku yang berbahasa Arab, buku yang bahasa Melayu, buku yang bahasa Indonesia, dan buku yang berbahasa Inggris. Itulah modal saya. Untuk memastikan ilmu itu benar, setiap ilmu sains dia harus bisa dibuktikan di lapangan. Ketika saya sudah belajar dan saya merasa bahwa saya sudah paham, saya buktikan di lapangan. Perjalanan benda matahari itu ada relnya, falaknya. Nanti dia pasti melewati daerah falak itu di jam-jam tertentu. Nah, itulah gunanya ilmu pengetahuan, menciptakan rumus sehingga di mana dia. Kalau saya ditanya hari ini matahari itu berada di mana, saya bisa cari. Kalau dipraktekkan nanti sudah saya cari pakai angka-angka, lihat ke sana, pasti dia di situ. Nanti 2 jam lagi dia di mana? Saya tahu. Besok dia di mana pagi-pagi jam 9. Karena dia ada falak, semua benda langit seperti itu. Itulah keteraturan sunatullah. Jadi setelah saya yakini bahwa saya secara sains bisa menentukan garis edar bulan, garis edar matahari, maka setelah saya buktikan dan ternyata benar, maka saya yakin bahwa hitungan pemahaman saya tentang otodidak saya belajar itu adalah benar. Itu sisi sainsnya. Lalu sisi syar'inya. Di kalangan pihak santri, di kalangan pihak peneliti, orang BMKG, BHR, saya berapa kali ke BHR lokal. Saya kenal beberapa orang di situ. Tapi saya bukan ikut sama mereka, tapi saya mau informasi mereka. Apakah mereka hari ini melakukan ruqyah atau tidak ketika saya nggak kemari? Lalu saya tanya sifat-sifat hilalnya. Kalau secara sains mereka nggak akan dusta. Tapi apakah keputusan itu bisa menentukan saya besok puasa? Kita harus tanya sama dimensi syar'i. Keputusan sains nggak bisa menentukan besok puasa atau tidak. Dia harus ada dimensi syar'inya. Lihat fatwa ulamanya. Orang menyangka bahwa ulama itu nggak jelimet, nggak teliti untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang detail tentang pedoman ruqyah dan bagaimana mengambil kesimpulan ruqyah. Ini tulisan udah lama saya buat. Sejak saya ditantang mulai beberapa orang. Saya bukan mau berkelahi. Saya bilang nggak mau berkelahi. Kalau kalian nggak setuju dengan saya itu nggak apa-apa. Baik di Medan sendiri. Itulah tantangan yang saya hadapi hari ini. Ustadz-ustadz juga karena merasa gagal memahami falakiyah karena dianggapnya payah, maka mereka menuduh saya itu juga seperti mereka. Nggak akan bisa menguasai ilmu itu, lalu menganggap bahwa saya juga sama seperti mereka. Tuduhan-tuduhan miring sudah sering saya dapat. Jemaah ini juga sering kena tuduhan miring. Tapi nggak ada yang secara terbuka berani datang ke saya untuk berdiskusi dan muzakarah. Karena biasanya 2 kali saya keluarkan statement, mereka terus merasa bahwa mereka itu nggak tahu. Kadang dibawa fatwa ulama Mesir. Saya bilang saya udah baca itu fatwa. Saya bilang itu fatwa udah saya baca. Dan apa bantahan ulama lain tentang fatwa itu saya udah baca. Kalian belum baca, saya udah baca. Terus saya dilaga dengan BHR, dengan sidang isbat. Orang sidang isbat itu kan banyak, datanya juga banyak. Saya bilang, kalian cuma tahu apa itu sidang isbat.
Tapi oknum yang hadir di sidang isbat itu secara pribadi saya bisa tanya dan saya bisa cari informasi mentahnya. Kalau mereka bilang itu dapat laporan dari Gresik misalnya, langsung saya bisa berhubungan dengan Gresik, siapa orang yang di lapangan itu, siapa saksi di lapangan, apa hasil sebenarnya di lapangan. Mungkin orang merasa heran, kok saya bisa sampai kayak gitu. Itu nggak akan saya katakan, karena ujungnya adalah berbuah sepertinya saya anggar jago. Saya cuma mau gini, apa yang saya kerjakan jangan buru-buru dikatakan salah. Kalau tidak tahu secara global apa yang saya lakukan, kalau nggak percaya, nggak mau ikut, nggak apa-apa. Dan saya nggak pernah menyuruh orang lain ikut, tapi selalu saja saya diikut orang, beberapa orang. Jadi akhirnya saya bikin pengumuman setiap bulan. Besok hasil survei hari ini, kesimpulannya besok belum bulan baru. Itu selalu saya. Karena ditunggu orang, kan kasihan mereka yang sudah yakin sama kita, mereka mau beribadah. Misalnya ini mau nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban kan harus 15 Sa'ban. Tanggal 1-nya kapan? Kan harus tepat tanggal 1-nya. Kalau seandainya nggak tepat, cuma ada lagi yang bilang gini, kalau selalu berbeda, berarti dalam setahun kita mungkin bisa selisih 12 hari gitu. Oh enggak, salah. Saya buktikan, kalaupun kita selisih 1 bulan, dalam 12 bulan itu nggak pernah itu nanti jumlahnya jadi 12 hari selisihnya. Ramadan selisih 12 hari, nggak ada ya. Paling selisihnya 1 atau 2 hari. Kalau kita konsisten melakukan survei. Jadi nggak usah takut kalau dibilang, oh nanti 12 hari, enggak. Paling 1 atau 2 hari. Nggak pernah itu terjadi meleset daripada itu. Jadi itulah kesimpulannya, melihat hilal awal penampakan hilal itu adalah ada dimensi syar'inya, ada dimensi ilmiah. Orang BHR, orang BMKG, beberapa peneliti-peneliti yang bersifat dari fakultas-fakultas resmi astronomi, mereka cuma menguasai atau cuma berpedoman dari hasil ilmiahnya saja. Itu ya. Jadi kalau 2 hal ini nggak dikuasai, menurut saya belum bisa memutuskan besok 1 Syawal atau tidak, besok 1 Ramadan. Data bisa kita minta dari BMKG, bisa dari BHR, bisa dari fakultas-fakultas astronomi yang melakukan survei-survei hilal. Gitu. Jadi kalau nggak tahu 2 dimensi itu ya, saya tetap mengambil informasi dari BHR karena kadang-kadang saya mau mencari apakah titiknya sekarang ini satu makna dengan hasil mereka. Kadang-kadang mereka bilang kan semalam sudah ru'ya, ngapain lagi sekarang hari ru'ya? Nah itulah mereka nggak ngerti. Nanti ada paparan di sini. Jadi ini buku sebenarnya udah lama karena ini saya mau pergunakan untuk hujah lisan, hujah tulisan. Kalau seandainya orang bertanya lalu menghujah dan memang berantusias dia untuk mengetahui, saya kasih aja ini coba baca. Saya bilang kayak gitu. Jadi kalau ternyata nanti dalam tulisan kutipan, ini kan kutipan, di depan pun saya bilang kutipan, bukan pendapat saya. Ini sebagian besar kitabnya bermadzhabkan Syafi'i. Hanya 2 nanti sini madzhab Hanafi. Kenapa saya ambil kitab madzhab Hanafi? Karena ulama madzhab Hanafi itu menulis kebenaran pendapat madzhab Syafi'i. Jadi kan pengakuan madzhab lain itu maksud saya. Maka itu saya nukil juga. Jadi ini saya baca atau cuma Ustaz kan udah bisa baca. Tahu paham. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah baca. Ini poin-poin yang diperlukan dalam bekal kita melakukan ru'yah, tapi ini dimensi syar'inya. Puasa Ramadan berdasarkan ru'yah, bukan hisab. Mana fatwa ulamanya? Saya nggak mau berdebat di hadis. Nanti kita kalau berdebat di hadis, kita harus tahu semuanya istinbatul ahkam. Ya kan? Kalau istinbatul ahkam, usul fikih, kawaid fikih, main di situ. Saya langsung fatwa karena saya percaya ulama ini jauh lebih mengerti tentang nas daripada kita. Saya punya kemauan yang seperti itu.
Walaupun saya tahu kenapa ini hasilnya ini ya. Dalam Minhaj Imam Nawawi kita biasa kitab ini. Yajibu shaumu Ramadan bi akmali Sa'ban. Wajib puasa Ramadan dengan sempurnanya Sa'ban 30 hari atau dengan ru'yah hilal. Jadi pilihannya cuma dua, bukan hisab, nggak ada yang ketiga. Orang itu bilang hisab itu bisa diketahui dia 30 atau 20, enggak. Di ru'yah kalau nggak dapat baru di istiqmal. Gitu. Istiqmal artinya seharusnya dia itu 29 jadi 30 jumlah hari dalam sebulan itu. Sarah Mahali yajibu shaumu Ramadan mali Sa'ban salasina yauman aw ru'yatul hilal lailata salasina min. Sama juga dengan di atas. Itu dilakukan ru'yah itu atau ru'yah hilal pada malam ke-30 daripada. Karena hari itu beredar dari malam. Kalau syar'i kan hari itu dimulai dengan maghrib. Kalau kita umum, hari dimulai dari jam 00 tengah malam. Berganti hari kan jam 00 ya. Itu kalau tahun baru, kalau di Medan ya, kalau ini saya nggak tahu. Covid aja itu yang nggak meriah. Satu hari itu, satu malam itu orang nggak tidur. Ditunggu sampai jam 00. Klakson dibunyikan di jalan, trompet. Ributlah bising. Pembuang api pas nolongnya itu panjang-panjang. Kalau belum lagi trompet-trompet itu. Tapi syukur semalam karena Covid nggak ada. Alhamdulillah saya bilang. Siap. Yang melakukan kebanyakan umat Islam pula. Jadi kita ya. Jadi malam ke-30. Jadi karena dia hari itu menurut Sarah itu adalah mulainya maghrib, makanya meru'yah itu maghrib. Karena di situ pergantian hari. Jadi kalau ini hari Sabtu, hari Ahad itu berganti nanti maghrib kalau syar'i. Tapi kalau pengetahuan umum, dia berganti di jam 12 malam nanti. Jadi kita harus hati-hati membaca informasi. Ini berbentuk syar'i atau enggak, Sabtu menurut syar'i atau Sabtu menurut apa, itu harus kita baca alamatnya lah ya. Jadi malam 30, harinya ini Sabtu 29. Kalau menurut hitungan saya, ini hari Sabtu ini baru tanggal 28 Rajab. Tapi kalau kalender dilihat 29 Rajab. Karena 29 nanti maghrib malam 30. Maka pemerhati hilal akan melakukan ru'yah hilal maghrib ini. Di antaranya itu adalah BHR, BMKG, itu yang resminya pemerintah. Pasti kalau kita searching website mereka, itu nanti akan ada laporan hasil survei hilalnya. Dan kalau kita tengok data ini data. Sebelum saya terangkan saya berlanjut, tapi ini saya kasih tahu dulu. Ini hari Sabtu 13 Maret. Kolom kedua Sa'ban. Sabtu 13 Maret 2021. Posisi hilal di kolom tinggi hilal itu 0 derajat 26 menit 9. Itu artinya kalau kita melihat ke sebelah barat, hilal itu sudah terbenam duluan dari matahari. Macam mana melihat yang seperti itu? Pasti nggak terlihat. Lalu mereka ambil keputusan istiqmal. Saya bilang bukan istiqmal, salah hari meru'yahnya. Saya bilang. Kok berani bilang gitu? Berdasarkan data 1 Rajab. Kalau salah waktu melihatnya, apa yang mau dilihat? Nabi kan kita suruh lihat, sumu li ru'yati. Kan? Fa'in huma alaikum fa'milu iddatasyur.
Berarti kegiatan pertama adalah meruqyah. Kalau nggak tertutup di akan awan, maka sempurnakan 30. Perintah itu adalah fi'il amar. Kalau fi'il amar, Nabi itu kan dibimbing oleh wahyu. Apakah Nabi itu tahu ilmu kedokteran? Nggak tahu. Tapi semua yang diterapkan Nabi hari ini diteliti sesuai dengan ilmu kedokteran. Apakah Nabi tahu astronomi? Nggak tahu. Tapi pasti Allah Ta'ala yang bikin ilmu astronomi, rumus-rumusnya adalah Allah. Yang memperjalankan matahari dan bulan itu pasti Allah. Sama dengan kedokteran. Kedokteran itu yang membuat ini bisa sembuh dengan ini. Ini kalau ini penyakitnya ini. Siapa yang bikin rumus sunatullah seperti itu? Allah. Pasti Allah Ta'ala akan membela kekasihnya untuk tidak bisa dipersalahkan dari ilmu itu. Ini pun begitu. Pasti Allah Ta'ala akan membela kekasihnya untuk suatu hari kalau diteliti secara astronomi, dia nggak akan melanggar ilmu astronomi. Apa itu? Kalau Nabi memerintah meruqyah, itu pasti yang diruqyah itu ada, tapi kemungkinan tertutup oleh awan. Kalau seandainya meruqyah itu bisa dilakukan tanggal 29 tapi hilal pasti tidak ada, namanya Nabi apa? Bohong. Masa pula disuruh Nabi memerintah yang nggak ada? Apa perlunya untuk istiqmal? Apa artinya fa'in huma? Nggak ada artinya fa'in huma. Orang dia memang nggak ada. Cerah pun dia nggak akan nampak walaupun nggak ada awan. Seharusnya cerah pun dia nampak. Ini cerah pun nggak nampak, orang hilangnya nggak ada. Berarti perintah salah alamat. Itu perintah yang nggak bisa dilaksanakan. Perintah yang nggak bisa dilaksanakan itu artinya cacat pada diri Nabi. Kalau cacat pada diri Nabi, mungkinkah Nabi Allah Ta'ala salah pilih kekasihnya memiliki kecacatan seperti itu? Nggak mungkin. Itu keyakinan kita. Jadi berarti intinya meruqyah hilalnya mesti ada. Kalau kita hitung secara astronomi nggak ada, kenapa? Oh, hitungannya bisa salah. Kita buktikan apakah metode hitungan kita salah atau tidak. Itu bisa kita uji berkali-kali. Dan semua orang yang ahli-ahli bisa menghitung posisi hilal. Kalau memang sepakat semuanya tukang hitung, ahli falakiyah, ahli astronomi, bahwa di Medan, di Banda Aceh, hilal hari ini pas maghrib tidak ada, ngapain kita meruqyah? Berarti sasaran perintah Nabi untuk meruqyah itu, syarat pertamanya hilalnya mesti ada. Kalau hilalnya nggak ada, itu perintahnya bukan di situ berarti. Nggak perlu Nabi bilang, nanti kalau kalian meruqyah, tunggu hilalnya ada ya. Nah itu perlu ilmu astronomi. Nabi nggak belajar astronomi. Tapi pasti pemahaman kita adalah Nabi nggak pernah berbuat sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin. Pasti Allah Ta'ala paskan dia itu. Itu ya, itu kesimpulan. Apa? Itulah mukjizatnya Nabi. Jadi menurut saya kalau meruqyah hari ini itu pekerjaan yang salah dalam mengikuti petunjuk Nabi. Jadi kapan meruqyah? Besok, bukan hari ini. Itu tandanya ini tanggal 28 salah. Dan ini udah pernah saya lontarkan di kalangan orang-orang seperti saya. Gak ada yang bisa ngasih hujah setelah saya keluarkan. Gak nampak, kenapa? Saya bilang, orang salah waktunya saja. Ini bukan 29, ini tanggal 28 saya bilang. Kenapa gitu? Ya tengok tanggal 1-nya. Kan dipaksakan kemarin itu. Berarti penentuan tanggal 1 yang sebelumnya itu dipertanyakan hasilnya. Gitu. Bahasa ilmiahnya nggak valid. Data tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi sebagian ada yang nggak enak juga orang itu. Kenapa ya dipaksakan ini jatuh di sini? Padahal secara ilmiah nggak mungkin. Nah, sering kayak gitu. Tapi misi-misi aja nggak ada yang berani. Itu fakta. Jadi kita ini kan itu juga. Kita ini intern aja kan. Bukan mau ini. Itu satu. Itu kesalahan orang astronomi murni. Ada kesalahan orang yang di kalangan kita tetap berpegang teguh menurut kitab, karena sebagaimana dibilang di kitab kita harus meruqyah. Tapi seringkali di lapangan saya menemukan metodenya sering tidak itu. Jadi cuma mengetahui dimensi syar'inya. Kenapa? Hilal itu bisa di sana. Dia cuma 2 menit atau 15 menit. Siap itu 2 menit misalnya, tertutup awan. Celah awannya cuma 2 menit.
Dia nengok ke sana. 2 menit dia menunggu di sana. Hilal itu udah di balik awan. Tadi ada. Kan kacau itu. Nah, itulah makanya perlu data ini tadi. Kita tunggu dia jalurnya ada di mana. Oh, ketika terbang dia di situ. Nanti dia turun gitu kan. Kita tinggal nunggu jalurnya itu aja. Maka nggak boleh 1 orang. Harus beberapa orang. Harus kelompok supaya saling mengawasi. Dan itulah malam 30 ya. Ini ada Inaratul Hujjah. Ini kitab agak gharib kitabnya, tapi ini mazhab Syafi'i. Yajibu saumu Ramadan bi ihda umuri khamsah. Wajib puasa Ramadan dengan 1 perkara yang 5. Ahaduha, yang pertama, wa thaniha bikmali ada di Sa'ban, salasin, minggu salat cetak ini salasin, saya kurang. Yauman min ru'yatin hilalihi, la minal hisabi. Jelaskan. Kalau mau mantuk nas kitab itu jelas. La minal hisabi. Ini hadisnya ini enggak, saya patuh sama fatwa. Fatwa bilang itu la min hisabi. Dah. Kalau mau dikritik, ulamanya kritik dengan Biqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahazzu fi Sa'bani ma la yatahazzu fi ghairihi. Nabi itu faktanya setiap kali bulan Sa'ban, begitu masuk Sa'ban, dia peringatkan semua sahabat. Ini Sa'ban loh, itu kira-kira ya. Ini Sa'ban. Hati-hati kalian sebentar lagi Ramadan. Kalian tengok-tengok. Mana tahu kalian tertengok kalian nanti itu nampak kalian hilal awal Ramadan gitu. Diperingatkan sama Nabi semua sahabat. Nabi memerintah orang untuk meruqyah. Walaupun Nabi tidak ada dalam satu hadis pun yang mengatakan bahwa Nabi nampak sendiri hilalnya itu. Jawabnya macam mana? Jawabnya adalah tugas Nabi itu banyak. Tugas meruqyah hilal itu bukan untuk semua orang, fardu kifayah. Ada aja 1 atau 2 udah selesai. Kan itu dilalahnya. Enggak semua kita. Tapi biasanya kalau udah saya bawa sekali orang ketagihan, apalagi begitu nampak sekali ruqyah nampak. Pernah kejadian di Bakongan pas jadwalnya sama dengan beberapa pesantren. Sering selisih karena dia ikut jadwal pemerintah selalu ruqyahnya. Rupanya sekali ini betul sama jadwal ruqyah tanggal 29-nya sama. Dia meruqyah, kita duluan datang. Ditengoknya kita, dia ngikut kita aja. Gimana begini kasih keterangan. Simulasinya ada dalam komputer saya. Bentuknya nanti macam mana, itulah ilmu ya. Saya ini bisa diketahui nanti bentuknya macam mana berada. Jadi saya tunjukkan di layar macam mana nanti bentuknya gini. Jadi alat dipasang untuk menunjuk arah ke sana. Ditunggunya, nampak. Dia mulai pernah nampak. Karena ketajaman mata manusia ini beda-beda. Ada yang tajam kali matanya, masih samar-samar kali pun dia tuh langsung. Itu dia punya gitu. Saya akhirnya diundang ke pesantren Kota Pajang. Ayolah kita ke Selapa dulu, ketemu sama Buya. Ya, ketemulah akhirnya. Dia bilang, nah kalimatnya ini, berkali-kali kami meruqyah di Kota Bakongan ini, baru sekali inilah kami lihat kayak gitu rupanya, seperti itu rupanya hilal. Ada biasanya semangat orang yang mau melakukan ruqyah itu harus nampak. Enggak, Nabi ngasih kedua kemungkinan. Bisa nampak, bisa tidak. Tidak nampak kalau ada sesuatu yang menghalanginya. Dia ada, tapi kalau hisab dia cuma mencari adanya. Nampak atau tidak nampak kondisi alam yang menentukan. Tidak ada yang bisa menarik awan itu sehingga minggir-minggir, enggak ada itu. Alat apapun nggak ada. Jadi kita selalu berdoa. Kalau nampak alhamdulillah, dan nampak alhamdulillah juga karena kita sudah mengerjakan suatu pekerjaan syar'i. Bukan harus alhamdulillah ketika nampak aja. Lucu saya kadang-kadang. Saya geli nengoknya dia. Alhamdulillah nampak. Jadi padahal yang dinampaknya itu setelah kita kejar, saya sering kejar. Di mana nampaknya? Lokasinya mana? Bintang bujurnya berapa? Siapa di lapangan? Saya tanya sama beberapa orang yang ada di situ yang saya punya kenalan. Cuman kayak gitu, saya pakai teleskop, nggak nampak, dia bilang nampak.
Saya pakai teleskop. Jadi kemampuan saya sebagai pelatih menggunakan teleskop canggih diragukan berarti. Dia sudah melatih banyak orang menggunakan teleskop canggih dan segala macam teleskop dia gunakan. Berarti akurasi kemampuan dia dalam menggunakan teleskop itu nggak diragukan lagi. Seringkali dia bilang, "Halo Pak, udahlah kita sama kita aja tahu." Sering seperti itu, tapi itu rahasia loh. saya bisa sampai seperti itu mencari informasinya. Jadi kalau ketok palu sedang isbat, saya pasti bisa kejar. Sekarang saya udah males seperti itu. Kenapa? Karena sekarang banyak yang ngawas. Udahlah, saya kawan-kawan aja saya tanya, yang satu matla, apakah mereka nampak itu aja udah sekarang. Karena diawasi ini kan bikin kita gerak. Dianggap kita ini melawan. Padahal kita mau mencari ilmunya maksudnya. Au biruyatil hilal ay hilalu Ramadan fi haqqi man ra'ahu bi isjali. Yaitu atau dengan melihat hilal, maksudnya hilal Ramadan bulan sabit fi haqqi pada orang yang pada hak orang-orang yang melihatnya bil isjali. Isjal kan bentuk ya, dengan bentuk. Ai bi itlaqi dengan itlaq. Kana fasikon au haitsu kana ru'yatuhu lahu lailan la naharon la atarolaha. Penglihatannya itu mutlak. Maksudnya itlaq itu kan gini ya. Biar dia orang fasik, biar enggak, kalau dia nampak, enggak usah tunggu orang lagi. Dia wajib puasa. Tidak perlu tunggu lagi sedang isbat. Kalau dia nampak. Kan gitu alat itlaq, bil itlaq fasikon kana fasikon. Apakah dia itu fasik atau sekira-kira ada dia penglihatannya itu di malam hari, tidak siang hari. Pernah nggak dengar kasus udah puasa ini Ramadan, puasa karena nggak nampak hilal tengah hari jam 10, buka udah nampak hilal. Kenapa? Kapan nampaknya? Jam 9 tadi pagi. Itu nggak syar'i itu. Fatwanya mana yang mengatakan seperti itu? Kita ikut fatwa aja ya. Mantap lah. Pergantian hari jam 9 pagi. Kesiangan. Hukum melakukan survei hilal. Di dalam kitab Ittihab, sarah dari kitab Ihya Ulumuddin, ini antik nih Ittihab ini. Pengarangnya mazhab Hanafi, orang Yaman. Tapi dia mensarah kitab mazhab Syafi'i. Kan antik tuh. Saya mula-mula nggak tahu dia mazhabnya apa. Lama-lama saya pikir-pikir, iya juga ya. Dia kalau bilang dalam kitabnya Indana, itu maksudnya mazhab Hanafi. Tapi dia bilang nanti dalam kitab Ramli, saya Ramli, dalam Tufa, dalam I'ab, dia bilangnya gitu. Berarti dia mampu juga untuk menguasai kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jujur ya. Jujur ya, ini kebetulan kita mazhab Syafi'i, jadi aku menerangkan sesuai dengan nukil mazhab Syafi'i. Tapi yang perlu dikasih catatan yang sesuai dengan mazhabku bilang gitu. Apa katanya ini? Mal wajibatu zahirah wasitatun. Adapun kewajiban yang zahir ada 6. Al-awalu muraqabah. Memperhatikan, intizaru. Intizaru itu kan nunggu ya, perhatikan ya kan. Jadi kita disuruh nunggu. Awalu sahri Ramadan, awal 1 Ramadan. Wadalika biltimasi hilalihi. Iltimas itu apa ya? Menyengaja lah ya. Menyengaja untuk memperhatikannya. Fi lailati salasin pada malam ke-30 min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Di anna syaru qad yakunu tis'atu wa isrin karena bulan itu bisa dia 29 hari. Kama fil khabar asyaru hakada wa hakada pada hadis Nabinya. Fayajibu tolabuhu di qomatil wajib. Maka mencarinya wajib sebagaimana menegakkan kewajiban puasa itu. Fa'in huma bi'illatin kalbe, ini salah cetak ini ada alif lamnya. Wal gubar wa nahwihima. Maka kalau dia game di sini diartikan sama pengarang ditutupi bi'illatin dengan sesuatu ilat seperti awan atau asap. Penutup
hilal itu banyak, orang lihat neraka di udara ya. Wanawihima, apa saja. Jadi menutupi awan itu banyak. Kadang awan, kadang juga asap, kadang fata morgana, bisa juga ya. Dalam kitab Nihayatul Matlab, ini karangan Imam Haramain, dia mengartikan illat itu, illat biillatin itu apa? Wa fi maudhi'il hilal illatun minas sahab aw tubab. Sahab itu awan ataupun tubab. Tubab itu debu ya. Di halaman yang lain pengarang kita lihat qalu yajibu ala nasi wujubul kifayati. Jelas. Ayal tamisu hilala syahri Ramadan lailatul salasina min Sya'ban. Maka wajiblah atas manusia, manusia bukan insan ya, manusia wajib kifayah bahwa menyengaja mencari hilal bulan Ramadan pada malam 30 bulan Sya'ban. Dalam kitab Buhyatul Muqtasidin, ini kitab, ini kalau orang ngaji di Yaman biasa dengar ini kitab. Tarawih hilal Ramadan kahwairihi minasyhur fardu kifayah. Mencari, melihat, mensurvei hilal Ramadan seperti bulan yang lain dari Ramadan, hukumnya fardu kifayah lima yatarattaba 'alaiha minal fawaidil katsirah. Karena dengan begitu tersusun padanya itu, atasnya itu faedah-faedah yang banyak. Mengetahui awal bulan kan mengetahui balik seseorang kan gitu kan. Banyak lagi hukum-hukum yang lain. Itu makanya dia jadinya fardu kifayah. Fiqh ala mazhabil arba. Ini perbandingan mazhab Abdul Rahman Al-Jazairi. Yaftaridu alal muslimin fardu kifayah ayal tamisu al-hilal fi ghurubi yaumit tasik wa isruin min Sya'ban. Diwajibkan atas orang muslim fardu kifayah bahwa menyengaja mencari hilal pada ketika terbenam matahari hari siangnya itu 29, malam 30 berarti dari bulan Sya'ban. Wa Ramadan, begitu juga Ramadan kalau menentukan Syawal. Hatta yatabayyanu amru shaumihim, supaya nyata bagi mereka perkara puasa mereka, iftarihim dan berhari rayanya mereka. Walam yukhalif fi hadas siwa Hanabilah. Tidak ada yang berbeda pendapat tentang ini kecuali pendapat mazhab Hanafi. Faqalu inna ya Hambali. Qalu inna iltimasul hilal mandubun la wajibun. Tapi udah saya tengok ini di buku mazhab Hambali, kita mazhab fi ahadi qaulain dari Imam Hambali. Dan itu ada syaratnya. Seperti kita juga kan mazhab Syafi'i ada mazhab, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Sebenarnya di mazhab lain pun ada, cuman nggak dibesar-besarkan. Kita diserang orang selalu karena kita di sini orang sebenarnya menyerang mazhab Syafi'inya, bukan mau menyerang qaulnya itu. Mau mana dipakai? Mazhab Syafi'i bilang begini, kali bilang begini, nah gitu. Padahal mazhab lain pun sama, ada juga yang seperti itu. Cuman nggak tahu kita sini karena kita nggak ada mazhab Syafi'i di sini ya kan, nggak ada mazhab Hambali, mazhab Hanafi kan. Jadi itu saya bilang, mazhab Hambali bilang, dan Imam Hambali bilang gini, kalau masalah saya, kalau udara cerah, nggak ada awan, posisi di mana hilal akan kelihatan, cerah sama sekali, nggak ada awan, nggak ada asap, nggak ada penghalang, tapi nggak kelihatan, boleh pakai isap. Bukan semata-mata lahu hisab. Orang ini terus langsung cop sama Imam Hambali, bilang, oh boleh gitu. Kami kan ikut Hambali katanya. Awal bulannya ikut Hambali, puasanya ikut mazhab Syafi'i. Tapi sebabnya pakai mazhab Hambali, rukunnya pakai mazhab Syafi'i. Apa namanya? Taufik. Ya udah pasti gitu. Itu pemahaman kita ya kan.
Futuhatul Robbaniyah ini Sarah Adkar Nawawi Ibnu Allan Al-Makki. Semua taril hilal qala Ibnu Hajar fi Fathil Ilah Bisharil Miskah kitab Miskal Imam Baghawi ya tentang hadis. Fardu kifayati litarattab katirun minal ahkam minal ilm. Melihat hilal itu kata Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Ilah, itu Sarah Miskah Imam Baghawi dan hadis. Itu hukumnya fardu kifayah. Karena tersusunlah banyak kali hukum-hukum dengan penentuan awal. Saya lihat, kebetulan saya lihat tempat kawan saya ada kitab Fathul Ilah. Payah carinya kitabnya ini. Kitab Bukhari juga ya. Jadi Syekh Ibnu Hajar Haytami itu bukan hanya ahli fikih, ahli hadis juga. Buktinya ada kitab hadis. Masya Allah ya mereka itu menambah kita yakin bahwa mereka itu ilmunya komplit, gak seperti kita. Sedikit aja. Wata karobatu ashabina telah menyebutkan sebagian daripada sahabat-sahabat kami, inna min furudil kifayati ru'yatul hilal, bahwasanya sebagian daripada yang hukumnya fardu kifayah adalah melihat hilal, survei hilal pada tiap-tiap bulan, karena tersusunlah atasnya itu kemaslahat yang umum. Irsadul Alimillah ini karangan Sayasin Al-Padani, ulama baru ya. Tapi sama saya itu ulama-ulama, karena banyak ulama-ulama kita nasabnya sampai ke Sayasin Al-Padani ya. Saya apa juga guru antum sampai ke Sayasin Al-Padani ya. Saya lihat di apanya itu ijazahnya sampai juga ke Sayasin Al-Padani. Qala Syaubari minas Syafi'iyah. Berkata Imam Asy-Syaubari, saya udah berusaha melacak siapa ini Imam Syaubari. Saya mau tanya kitabnya apa. Ada kawan di Mesir, dia pun kepayahan carinya. Saya tahu itu mazhab Syafi'i, tapi kitabnya sampai hari ini saya nggak jumpa. Padahal dia penjual kitab dan suka mencari kitab mazhab Syafi'i. Tinggalnya di Mesir, orang Medan tinggal di Mesir, nikah dengan orang Mesir. Dia pun kebingungan. Nanti kalau dapat saya share sama antum kan. Saya kepingin kali tahu Syekh Syaubari ini karangan kitabnya apa. Mungkin ada ya kitab fikihnya, tapi sering disebut-sebut dalam Taro'il hilal Syahrul Ramadan min furudil kifayah. Melihat mensurvei hilal itu pada bulan Ramadan adalah fardu kifayah. Wa kada bagiatul ahillah. Begitu juga hilal-hilal yang lain di mata rotoba alaiha min afamil kathira, bagi karena tersusunnya beberapa hukum yang banyak daripadanya. Ini kitabnya saya scan. Nanti orang kiranya saya cuma bilang seperti ini aja. Qala Syaubari Syafi'iyah. Ahud ru'yati hilalin Ramadan awalul laila hal tusannu au tajib. Ditanya orang Imam Syaubari, dia ulama mazhab Syafi'i, menyengaja untuk melakukan ru'yah hilal bulan Ramadan pada awal malam Ramadan itu, adakah hukumnya sunat atau wajib? Ini saya nukil dari buku kitab Imam Subki. Imam Subki ada ngarang kitab tentang ru'yah hilal. Fa idza kuntum bil sunnah awil wujub hal yakunu alal kifayah aula awil a'yan. Kalau kau katakan bahwa dia itu wajib, fa idza kuntum bil sunnah awil wujub hal yakunu alal kifayah aw a'yan. Apakah dia itu wajib kifayah, sunat kifayah, atau wajib fardu ain, sunat ain? Nah gitu. Wal mitalu ta'udul hilal Syawal di ajlil fitri amla. Begitu juga kah misalnya dengan melihat hilal bulan Syawal untuk berhari raya atau tidak? Wal yakunu hilal Sya'ban li ajli li ihtiyati di Ramadan itu hilali Ramadan amla.
Tuma ajaba, ini yang penting. Maka dia menjawab, Taril hilal syahrul Ramadan min furudil kifayah. Mesurvei, melihat hilal itu hukumnya fardu kifayah. Wa kada baqiyatul ahillah, begitu juga hilal-hilal yang lain. Lima yatarattaba alayha min akamil katsira. Itu udah saya. Asya Mujerimi. Nah, ini biasalah kita Mujerimi ya. Dia juga, saya Mujerimi juga membenarkan apa yang dikatakan Syekh Saubari. Jadi berarti kitab ini walaupun kita nggak kenal Syekh Saubari ini mana kitabnya, tapi begitu banyak yang membenarkan pendapat Imam Saubari itu. Yakinlah kita bahwa itu memang fatwa ulama mazhab Syafi'i Saubari. Ini tingkatnya tahunnya ini di sekitar, dia hidup di sekitar di Mesir sekitar masa-masa Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli, Syekh Ahmad Khatib Khatib Syarbaini. Nah, itu dia semasa itu. Lalu kifayah. Sekarang ruya dilakukan setelah terkena maghrib. Kapan kita meruya? Kalau kita udah tahu dia 29 malam 30 dari yang udah kita tetapkan tanggal 1-nya. Kalau tanggal 1 dapat kan, tanggal 29 ke depan dapat kan? Nah gitu. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk bilang ini tanggal 29 sekarang. Kalau kita nggak tahu tanggal 1-nya kapan, nggak bisa. Jadi itulah bukti bahwa meruya itu harus berkesinambungan. Walaupun bisa dikoreksi nanti ada. Apakah kemarin waktu kita tetap tanggal 1-nya benar? Bisa dikoreksi dengan tanggal 29 sekarang. Apakah benar di tanggal 29? Kalau ini nggak benar, berarti tanggal 1 kita salah. Kemungkinan salahnya apa? Nanti ada faktor-faktornya. Kalau kita udah tahu tanggal 29 malam 30, jam berapa kita melakukan ruya? Ruya dilakukan setelah terbenam matahari. Jadi kita nunggu sebelum matahari terbenam. Kita harus tahu jam berapa matahari terbenam. Kalau dia mendung kan nggak nampak bulatan matahari itu terbenamnya. Benda langit itu dari timur ke barat semuanya ya. Matahari, bulan, bintang, semua jalannya dari timur ke barat tuh. Gitu. Cuman pindah-pindah dia. Kalau kita taruh kompas ini barat, dapat kita arahnya sana. Dalam setahun itu dia bisa di kanan barat, bisa di kiri barat. Dia pindah-pindah ya. Semua benda langit itu. Tapi nggak pernah lewat dari 30 derajat dari kanan kiri barat. Nggak pernah. Nggak pernah. Di sana kali, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sebenarnya kalau nggak tahu kali pun hitung-hitungan bisa kita jaga jarak. Ini matahari itu, ini yang pakai ilmu yang nggak terlalu apa. Kita tengok matahari, tapi syaratnya mesti nampak kita matahari. Kalau nggak nampak matahari kita tertutup awan, terpayah ya kan? Tertutup awan kan dia cuma nampak terang aja, tapi mataharinya tadi mana? Dia kita lihat arahnya seperti itu matahari, kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum terbenam, kita tunggu. Kita nanti akan tahu jalurnya kemana dia. Tuh, turun ke bawah. Nah ini ufuk, garis kalau di pantai kan nampak garis. Jaga aja sekitar 30 derajat sana, 30 derajat sini. Tapi banyaklah orang yang nengok. Jangan satu orang, nanti dia nengok sana tak tahu di sebelah sini. Kalau pakai ini nggak mungkin gitu, dia udah tahu nanti pasti di sini. Jadi alatnya cuma 2 sebenarnya menurut dia yang paling sederhana. Itu tadi kalau nggak pakai alat. Ini kalau pakai alat supaya lebih akurat, rubuk mujayat sama kompas. Rubuk mujayat pernah dengar ya? Itu saya tunjukkan apa? Tulan sebelah. Kawan-kawan bilang kamu gak bawa teropong, saya gak usah lah, nanti pecah pula di jalan. Sudah payah-payah belinya. Sama saya teleskop itu benda mahal, karena saya harus nabung-nabung. Walaupun teleskop saya bukan teleskop yang paling canggih, enggak. Tapi saya sangat sulit untuk mengadakan alat, karena saya nggak pernah bikin les dana. Gak pernah saya bikin les dana, minta proposal ke sana, tolong, enggak pernah. Kalau udah mau pergi ru'yah, masalah lah itu selalu. Karena kalau udah mau ru'yah keluar, pasti pakai biaya. Paling enggak transportasi. Kadang-kadang saya udah jam 11 malam baru menentukan, besok kita berangkat ke sana. Bergantung pada biaya. Saya nggak pernah minta-minta ke sana kemari. Ya udah minta-minta, biasanya kita diatur sama orang. Ini yang saya nggak mau. Bisa kalau mau, tapi nggak mau semua. Dikasih yang boleh kita nolak. Tapi kita kalau diminta jangan, kita nanti diatur orang. Gitu ya.
Jadi ruqyah dilakukan setelah terbenam matahari. Kalau ada hilal ternampak sebelum itu terbenam, nggak boleh jadikan patokan. Bisakah hilal nampak sebelum terbenam? Bisa. Kalau posisinya sangat tinggi, di hari-hari tertentu dia sangat tinggi, jadi jaraknya dengan matahari terlalu jauh. Matahari belum terbenam karena dia sangat jauh, bisa kelihatan. Sama dengan ini. Pernah nggak kita melihat ada bulan di siang hari? Pernah. Karena dia punya rel sendiri. Bulan punya rel sendiri. Coba tulis. Ya, tunggu dulu. Bulan itu punya rel sendiri, matahari punya rel sendiri, garis edarnya beda-beda. Enggak lah lingkarannya sama, di lingkaran yang sama gitu dia jalannya, enggak. Kalau lingkarannya sama kan jaraknya bisa selalu diukur ya, di mana gitu, enggak. Kadang ini relnya sebelah sini, kadang bulan relnya sebelah sana. Dari mana kita tahu bahwa perintah syar'inya kita melihat hilal itu maghrib? Kalau dia terlihat pagi hari atau sore hari, itu tidak bisa jadi patokan untuk keputusan ibadah. Nggak bisa, untuk penentuan bulan nggak bisa, penentuan awal bulan. Jadi dia mesti setelah terbenam matahari. Jadi kita nunggu sebelum terbenam berarti, oh nampak dia. Apakah dia nanti itu nampak sampai terbenam? Kalau dia nggak nampak sampai terbenam, habis masalah. Istiqmal gitu. Rupanya pas azan tertutup awan yang gelap. Awan itu yang paling lucu, nggak ada relnya awan. Nggak seperti matahari dan bulan. Kadang dia berlapis, yang satu lapis jalan ke sana, yang satu lapis jalan kemari. Ada yang naik, ada yang turun. Karena awan itu berlapis. Kalau naik pesawat kan nampak itu ya, awan itu berlapis-lapis. Jadi itulah maha sucinya Allah, maha kuasanya Allah. Seakan-akan Allah Ta'ala ngasih pesan. Kalian jangan anggar jago kalian menentukan awal bulan. Nampak kalian pun aku yang mengendalikan awan. Oleh sebab itu, jangan putus asa pada hari ruqyah. Kalau menurut perhitungan yang akurat, setelah dihitung bahwa dia itu ada, tunggu aja sampai habis waktu. Karena awan itu kadang-kadang bergerak dia. Jadi maka tempat yang paling baik untuk melihat hilal adalah tepi pantai. Yaitu pantai barat. Kalau Medan nggak bisa, Medan itu pantai timur. Kalau kita mau ke pantai, kita harus ke tengah laut dulu sampai nggak nampak daratan. Tapi kita harus naik kapal ke sana. Saya udah ampun lah naik kapal, karena dulu pun saya naik kapal. Saya mampu laut. Di Tanjung Balai muntah-muntah sampai melihat hilal saya. Di Natal naik kapal besar nggak apa-apa Ustaz? Iya naik kapal besar. Sama aja. Malah di Natal nggak bisa pulang karena kita ikut kapal pukat harimau itu. Kan orang itu 3 hari baru pulang. Kita mau pulang perlunya untuk hilal aja. Nah, nggak bisa Ustaz 3 hari. Alah 3 hari lah saya makan muntah terus. Udahlah saya nggak usah lah ke tengah laut lagi. Saya udah ke darat aja. Jadi selalu mencari spotnya, lokasinya itu di pantai barat. Ini sepanjang ini dari mulai Singkil, Tapak Tuan, Bakongan, Kota Fajar sampai Melabuh, sampai Banda Aceh. Itu daerah yang sangat bagus untuk ya, cuman itu idealnya harus dilihat juga memang, karena kadang-kadang ada pohon kayu di pinggir pantai gitu ya. Itu makanya besok insya Allah kita survei. Di sini ada titik-titik yang mungkin paling bagus dan saya perlu itu untuk ke depan. Nanti saya bilang di sini nggak bisa, di sini bisa. Nanti ada di gambar dia pakai sudut. Oh ini situ nanti terang. Suatu saat nanti kalau pas matahari di situ jangan melihat di situ. Karena saya bilang tadi bisa pindah-pindah ya. Rekreasi pantai saja. Saya harapkan setelah ini semua bisa melihat. Amin. Jadi semakin yakin beribadah itu memang betul kami nampak, memang betul nggak kami nampak. Kalau nggak nampak kita tunggu laporan dari kawan-kawan yang satu matlab. Kalau Medan dengan Banda Aceh selalu satu matlab. Sampai ke Pariaman biasanya. Kadang-kadang saya bikin survei sampai ke Kalimantan. Kawan Kalimantan saya suruh. Saya bekali pengetahuan, saya juga pernah ikut ke sana, saya ajari begini. Tapi memang Kalimantan sudah tidak satu matlab. Ini masa Papua Nugini, Papua, kita ikut Papua. Nah nampak kita ikut sini. Kita mazhab Syafi'i.
Kalau dia mazhab Hanafi itu urusannya, kita mazhab Syafi'i. Karena puasa kita mazhab Syafi'i. Kalau puasa kita rukunnya mazhab Syafi'i, kan hukum wadoi. Hukum wadoi itu kan, hukum syara itu kan dua, hukum taklifi, hukum wadoi. Kalau hukum taklifinya wajib, oke. Hukum wadoinya apa? Ada sebabnya, ada syaratnya, ada maniknya, ada sahnya, ada batalnya. Kan ini harus sesuai dengan mazhab Syafi'i juga. Masa sebabnya kita ikut mazhab Hanafi, hukumnya ikut mazhab Syafi'i. Kapan buka puasa, kapan ini, rupanya beda. Entahlah, orang saya nggak belajar mazhab Hanafi, tapi kemungkinan beda ada. Taufik ya. Oke. Jadi busamu Ramadan bitamami sa'bani sanasina au bilwati ba'dal ghurub. Itu kitab Ubab. Ubab ini masih di atas Tumpah lagi ya. Karena Imam Syekh Hajar ada mensarah kitab Ubab. Kalau Ubab saya udah pernah lihat 3 jilid. Tapi kalau sarah Syekh Hajarnya, nah ini antik nih kitab Syekh Hajar menghadapi kitab Ubab. Setahu saya Syekh Hajar mensarah kitab Ubab 2 kali. Kitab yang satu, matan yang satu disarahkannya 2 kali. Dengan 2 judul kitab yang berbeda. Saya udah lacak sampai ke Mesir, kitab ini nggak jumpa. Hanya ada dalam bentuk manuskrip. Hari ini belum ketemu ya, mana tahu nanti Ustaz ketemu ini sarah Ubab Ustaz. Senang kali saya dapat kalau baca manuskrip agak payah. Hurufnya kan tulisan tangan belok-belok ya kan. Kita mau enak aja ya, kalau baca enak rapi gitu ya. Kita pun kalau ada yang lama kita dapat yang baru cantik ya, kita lebih suka yang gitu biasanya. Manusiawi ya. Busrul Karim ini Arabi Fadal di Serami. Ini biasa juga. Au bi ru'yatil adlin wahidin al-hilala ba'dal ghurub. Nah, kalimat itu yang mau saya ambil. Jadi menurut kitab Busrul Karim di Serami bahwa meru'yah itu satu orang pun yang hadir akan hilal setelah matahari terbenam. Wa in kana hadidul basar, walaupun dia mungkin matanya sangat tajam, tapi mata ya, dan itu dilihat ketika dia sudah terbenam. La biwasatin nahwi mir'ah. Ini jelas sekali. Tidak dengan perantaraan cermin. Jadi pakai alat nggak diterima ya. Siapa yang bilang gitu? Fatwa ulama Syafi'i. Nanti ada yang lebih tegas lagi di bawah. Sarah Tambi, Imam Suyuti ada mensarah kitab Tambi, Abu Isa As-Siraji. Abu Isa As-Siraji itu terkenal dengan 2 kitabnya, Tambi sama Muhaddab. Muhaddab disarah sama Imam Nawawi jadi Sarah Muhaddab. Majmu' Sarah Muhaddab itu nggak selesai, sampai 10 jilid aja dia pun meninggal. Abu Isa As-Siraji, Imam Suyuti mensarah kitab Tambi. Fa'in ra'u al-hilala bin nahari fa huwa lailatul mustaqbilah. Kalau seandainya hilal itu terlihat siang hari, itu bukan untuk hari yang hari ini, itu untuk besoknya. Jam 10 hari ini terlihat hilal. Oh, udah hari raya, puasa enggak? Itu untuk besok. Bukan untuk sekarang. Zawal rohu qabla zawal amba dahu bilah. Sama saja mereka melihat itu sebelum zawal atau sudah zawal. Kenapa ada kalimat kayak gini? Menolak paham madhab Hanafi dan madhab Hambali. Kalau siang hari mereka masih pakai juga, tapi syaratnya qabla zawal. Kalau sudah zawal itu untuk besok. Kalau sudah ba'da zawal, kalau qabla zawal itu untuk hari ini. Ada sama orang ini buka siang hari. Jadi itu saya bilang itu mazhab apa itu? Bukanya pakai mazhab Hanafi, tapi awal waktu puasanya, siang malamnya pakai mazhab Syafi'i ya. Enggak tahu lah saya bilang. Alfik itu ya. Dalam kitab Is'adur Rafiq, ini kalau pesantren Jawa ini Banten apa ini kitab kecil biasa ini dibaca. Jadi bu sama Ramadan bila amroini ima bi istiqmali saban salasini yaman. Wajib puasa saat bulan Ramadan itu dengan 1-2 perkara.
Ada kalanya dengan sempurna Sa'ban 30 hari atau biru'yati adlin sa'adatil hilal ba'dal hurufnya ini mau saya ambil. Jadi begitu banyak ya. Ini kata kitab saya Yasin Padani juga. Sama saya ada 2 kitab Falakiyah saya Yasin Padani. Dapat saya dari almarhum guru saya dulu. Kata orang saya Mahmud Sihabuddin di Medan, orang kenal. Katanya saya nggak bisa buktikan. Saya Yasin Padani itu salah seorang murid dari dia. Itu dia ngajar di kota. Katanya. Saya sisilah. Saya Yasin Padani nggak ada disebutkan nama saya. Wallahu a'lam lah yang saya nggak tahu. Jadi saya dapat dari perpustakaannya, saya fotokopi. I'lam anna musyari ala jam'in nasi manutun biruyati badal buruk. Ketahuilah bahwasanya hukum syara atas sekalian manusia bergantung dengan ru'yah setelah terbenam matahari. Fayakunu syaru hilaliyah. Bulan itu adalah hilaliyah. Wa huwa muddatun ma baina hilalaini. Apa itu? Satu sarung itu. Masa di antara 2 hilal. Hilal ini nampak, hilal berikut lagi nampak lagi gitu ya. Bulan depan. Wala yakunu syaru jadi illa idza ru'a hilal. Tidaklah boleh bulan baru kecuali ketika dilihat hilal pada awal malam. Walaupun terjadi ijtima sebelum zuhur. Jadi dia lebih rinci kan itu hukum falakiyah ya. Apa itu yang dikatakan 1 bulan dari hilal ke hilal? Jadi hilal yang tahun kemarin, bulan kemarin ke hilal berikut. Fathur Rahman. Ini Sarah Zubat Ibnu Zubat ini banyak kali sarahnya. Berkali kitab Zubat. Kecil kitabnya sair-sair. Tapi saya coba-coba ngapal nggak dapat saya. Banyak kali. Kalau nggak belajar Arab nggak bisa. Saya nggak pernah pulang ngaji Arab. Tapi saya lihat banyak orang, apalagi di Yaman ya, dia hafal nih kitab Zubat. Kita suruh ngapal, saya lah termasuk paling payah suruh ngapal. Banyak kali sarahnya ini. Di antaranya namanya Fathur Rahman. Wa ru'yatul hilal naharon la atharolah. Melihat hilal pada siang hari, nggak ada itu pengaruhnya. Riyadul Wardiyah, ini ulama kita. Ahmad Khatib Minangkabawi. Syekh dari masyayikh orang Melayu. Siapa ulama Melayu yang nggak pernah ngaji sama Syekh Ahmad Khatib? Kiai Ahmad Dahlan aja gurunya, salah seorang gurunya adalah Ahmad Khatib Minangkabawi. Tokoh Muhammadiyah. Saya Asyik Masari, salah seorang gurunya adalah Ahmad Khatib Minangkabawi. Banyak murid-muridnya. Syekh dari masyayikh. Menulis kitab Melayu. Banyak kitabnya, ada Melayu, ada Arab. Dan tiadalah dibilangkan melihat bulan pada siang hari. Kalau nggak mau pakai Arab, inilah pakai Melayu. Ya kan? Kitab Melayu. Sudah selesai. Jadi kesimpulannya meru'yah harus malam 30 dan dilakukan setelah maghrib. Ru'yah atau survei hilal dilakukan pada malam ke-30. Sebenarnya ini nggak usah lagi saya baca karena udah terjawab. Jumlah hari dalam sebulan 29 atau 30 hari. Itu hadis Nabi yang bilang, nggak perlu kata ulama. Karena Nabi sendiri yang mengatakan bulan itu kalau nggak 29, 30. Itu ada Sahih Bukhari-nya. Ini ada yang agak saya bacakan Ta'liqat Fathul Alam. Fathul Alam ini karangan ulama mazhab Syafi'i yang hidup di Yordan. Saya baru tahu bahwa di Yordan itu ada juga mazhab Syafi'i. Ini kitabnya satu, cuma dapat saya satu. Fathul Alam. Jadi ulama besar jadi ulama di kalangan masyarakat Hanafi. Yordan itu Hanafi. Ada juga mazhab Syafi'i. Besar juga rasanya. Wah, ada ulama mazhab Syafi'i kan gitu. Biasalah itu ya, ismi kan enggak. Ismi kayak gitu kan enggak apa-apa.
Cuman kalau kita bilang mazhab lain itu salah, ulama Yordan itu nggak ada ulama, itu baru nggak boleh, menghinakan yang nggak boleh. Tapi kalau kita bangga dengan kita, sama dengan ayah kita, apa kita bilang ayah kita itu hebat kali, tapi kan kita bangga, ayahku dulu, sama dengan mazhab Syafi'i, ya orang kita mazhab Syafi'i, tapi kita jangan mentahkir orang punya, itu yang berdosa. Semua orang kayak gitu. Innana ma'syarul Arab, sungguhnya kami orang Arab, umatan ummiyah, la na'riful alkitabah. Ini hadis Nabi. Ujung dari hadis Nabi. Sungguhnya kami orang Arab, umat yang ummi, kata Nabi. La na'riful alkitabah. Kami enggak tahu nulis. Ini tafsir. Yaitu seluruhnya kalimat kulluna fala yunafi aina ba'duhum. Itu bukan berarti Nabi bilang semua orang Arab itu ketika Nabi ngomong seperti ini itu semuanya nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Buktinya karena katiban, ada seorang an-nabadu karena katiban. Faktanya ada beberapa daripada orang Arab di zaman Nabi yang bisa nulis. Kalau bisa nulis pasti bisa baca ya. Nabi aja yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Itu mukjizat Nabi, bukan kelemahan Nabi. Siapa di antara sahabat Nabi ketika itu yang bisa baca? Abdullah bin Umar. Satu, dia bisa nulis, bisa baca. Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali radhiyallahu anhu. Jadi tiga aja udah menunjukkan nggak semuanya. Terus walamma katabal Yahud fi lughati Siryaniyah an-Nabi SAW. Dan ada kejadian tatkala orang Yahudi menulis surat kepada Nabi dengan bahasa Siryani, ya, Amar alaihi salatu wassalam menyuruh Nabi SAW Zaid bin Thabit untuk apa? Belajar bahasa Siryani, tulisan Siryani. Macam mana Nabi tahu isinya kalau nggak tahu Nabi? Nggak ada yang bisa bacakan. Kalau semuanya nggak pandai, payah nih. Jadi Nabi menyuruh Zaid bin Thabit. Kenapa dipilih Nabi Zaid bin Thabit? Itu mukjizat Nabi. Nabi tahu dia bisa berhasil belajar bahasa Siryani. Buktinya, fata'allamaha fi nisfusa. Setengah bulan aja dia pandai nulis dan berbahasa Siryani. Kalau perintah Nabi itu pasti ada kelebihannya itu. Kenapa dia dipilih yang lain enggak? Jadi Zaid bin Thabit jadi pemutarjim bahasa Siryani, menulis tulisan Siryani untuk kepentingan surat menyurat Nabi. Wa kana yaktubu lahu, dan dia menulis buat mereka. Wa idza katabu lin nabi, kalau orang Yahudi menulis untuk Nabi, qara'ahu, dia membacakan buat Nabi, membaca surat itu bagi Nabi. Siapa? Zaid bin Thabit. Jadi sekretaris penterjemah bahasa Siryani dan menulis membalas surat itu adalah Zaid bin Thabit. Apa maksudnya? Takrikot ini apa maksudnya? Saya tulis. Maksudnya gini. Kalimat seringkali orang Samsiah ini yang biasa. Oh ya, Samsiah. Saya sembunyikan itu. Siapa Samsiah? Itu udah tahu lah ya. Kelompok Samsiah kan udah tahu udah semuanya. Yang lambangnya bukan bulan bintang bulan, tapi Samsiah. Bisa tuh. Warnanya biru. Kalau kami di sana Samsiah, kalau enggak bilangnya. Kelompok itu. Sini barangkali enggak ada ya? Enggak ada ya? Muhammadiyah. Kan gambarnya bukan bulan sabit ya, matahari dia kan. Iya, maka saya bilang kalau di Medan saya kalau mau bilang kelompok itu saya bilang orang-orang Samsiah, saya bilang kayak gitu. Tawari itu ya, tawari supaya jangan. Orang Samsiah selalu bilang gini. Dulu Nabi tidak ada teknologi. Tidak ada ilmu falakiyah yang teliti. Perkembangan ilmu falakiyah tidak seteliti sekarang, tidak seakurat sekarang. Alat-alat pun tidak seakurat sekarang. Bahasa sederhananya teknologi dan sains tidak tentang hilal itu
tidak sesempurna sekarang. Kalimat saya bilang, saya pernah memuja orang itu dengan kata gini. Nabi, Khulafaur Rasyidin, tabi'in sampai zaman Bani Abbasiyah, semua sultan-sultannya itu menetapkan Ramadan sama Syawal itu dengan meruqyah. Ada definisi tentang bid'ah. Apa yang nggak pernah dibuat Nabi dan nggak bisa dikembalikan kepada Nabi, itu namanya bid'ah. Bid'ah itu dolala fitnah. Kan kalian selalu menggunakan itu saya kira. Jadi yang kalian buat ini nggak pernah dibuat Nabi, sahabat nggak pernah, sampai Bani Abbasiyah nggak pernah. Jadi kalian bid'ah, masuk neraka. Maaf ya. Dia bilang gini. Loh, di potongan hadis itu ada kalimatnya ini tadi. Innana ma'syarul Arab ummatun ummiyah la na'rifu al-kitabah. Kan hadis Nabi bilang kayak gitu. Itu berarti memafhumnya, karena kami nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tentu kami nggak bisa pelajari itu. Jadi ya kami gunakan aja lah rupiah. Itu yang paling nggak perlu alat-alat, nggak perlu hitung-hitungan, nggak perlu ini. Ya berarti mafhum mukhalafahnya. Kalau sudah punya teknologi yang canggih, nggak perlu rupiah. Jadi saya bilang itu mafhum mukhalafahnya salah. Saya bilang itu salah mafhum mukhalafahnya. Kalaupun benar, namanya itu kalau udah memafhum, itu namanya thoriqul ijtihad. Salah satu cara thoriqul ijtihad atau beristinbat adalah mengambil mafhum. Kalau hasilnya sebuah hasil ijtihad, namanya orangnya adalah mujtahid. Kalau hasil ijtihad masuk dalam rumus Nabi. Al-ijtihadu la yuqad bil ijtihad. Jadi kalian jangan nyalahkan kalau ada orang ruqyah nggak pakai teknologi, nggak pakai hisab. Kalau kalian merasa itu mau pakai, kalaupun betul cara kalian berijtihad itu, boleh pakai kaidah mafhum mukhalafah. Kalau boleh, oke, gampang, nilainya sama-sama ijtihad. Ini ijtihad. Layu kuat. Jadi kalian nggak boleh nyalakan kami, nggak usah kalian pasang-pasang kami bisa. Kami mau ruqyah lah, cuma anti kami lah, gitu kan. Jadi saya bilang kayak gitu. Tapi saya bukan gitu memahami. Kalau memang diperlukan pada saat itu pengetahuan, ilmu yang diperlukan pada zaman Nabi itu, pasti Nabi perintah sahabat Nabi untuk belajar. Buktinya ini, untuk bisa menulis dan membaca, karena ada perlunya untuk menjawab surat-surat orang Yahudi dari Syam, dari Syria ini Syam, bahasa Syam ini. Pasti Nabi perintah itu. Mana urgensinya membaca surat sama menentukan awal bulan? Kalau menurut saya sama urgensinya, sama-sama penting. Kenapa Nabi nggak perintah sahabat yang pintar? Umar bin Khattab yang cerdasnya kayak gitu. Buku bahasa Syriani dia bisa baca, buku bahasa Ibrani dia bisa baca. Dia sering masuk ke perpustakaan orang-orang Rum, di gereja-gereja Rum, sering dia baca. Dia sering baca itu di gereja-gereja orang Syria, orang Syam. Apalagi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu pandai. Dia orang Parsi, pandai nulis, pandai baca, bisa ilmu-ilmu yang sangat banyak karena dia itu orang kerajaan, ilmunya banyak. Kalau memang itu diperlukan, pasti diperintah Nabi mereka itu untuk belajar. Saya gitu memahamkannya. Ya terserahlah kalau ada yang lain memahamkan orang itu. Tapi saya gitu. Kalau memang itu penting, pasti diperintahkan. Ini buktinya. Gitu. Ini jadi faedah cerita yang ditulis oleh Fathul Alam ini itu menegaskan kita bahwa udah benar kita melakukan ruqyah. Cuman ruqyah kita itu metodenya benar atau tidak, itu aja. Nanti kesulitan kita masih lama. Nanti kalau azan baru masuk. 18.52 masih lama. Ini baru 18.59. Jadi gini aja, habis maghrib kita sarapan itu lanjut. Tapi jangan saya sendiri cakap, kalau ada yang kurang tolong di Nanti terakhir. Oh iya gitu. Saya nanti kasihkan sendiri. Jadi kitab ini tadi udah ada di belakang. Apa itu hilal?
Sulamun Nairon ini ulama kitab falakiyah yang sering dipakai pelajar-pelajar pesantren di Jawa, bahan rujukan untuk belajar falakiyah. Sulamun Nairon. Fa'lam anna ijtima'un nairon ibaratu an kauniha atau kaunihima fi maudhi'i wahid min falakil buruj. Ini cerita tentang ijtima'. Maka sungguhnya ijtima' itu ijtima' dua nairon itu matahari bulan. Bertemunya bulan itu adalah ibarat dari keadaan keduanya itu pada satu tempat yang satu di falak buruj. Jadi dia belaga ya. Namanya ijtima'. Ijtima' itu bertemunya bulan sama matahari. Kalau ini dia gambar. Kalau ini garis edar matahari ya, ini matahari. Ini matahari. Terus ini ada garis edar bulan ini. Ini bulan. Ini bulan. Dia ketemu di sini, dia di garis ini. Matahari sama bulan ketemu, bukan tabrakan. Kalau tabrakan habis lah kita ya. Atau di sini garis edarnya itu berimpit ya. Nah, ketika ini namanya ijtima'. Itu yang sering kalau di TV, ijtima' akhir Ramadan katanya kan gitu. Ijtima' akhir Sya'ban. Inilah namanya. Kalau jam jarum panjang jarum pendek. Ah iya, kan nggak belaga dia. Jam itu garis sampai ini kan nggak belaga, tapi dia posisinya kalau kita garis ini dia, itulah kira-kira gitu ya. Itulah itu. Dia tahu juga sedikit istilahnya. Ini juga dia keluar dia. Karangan saya Ahmad Khatib. Mukhtasar Muhadzab ini karangan saya Padang. Ini cerita tentang ijtima' semuanya. Udah saya teruskan aja. Tadi kita udah tahu dia itu tanggal 27 malam 30 habis maghrib kan gitu, tidak pula sebelum maghrib, terus pakai alat bantu apa enggak. Nah ini tengok ini khusus saya bikin satu judul hasil ru'yah dengan mata tanpa alat bantu. Ini nanti begini, saya juga pernah dihujah orang seperti ini setelah saya terangkan. Jadi kalau orang pakai kacamata macam mana? Kacamata ini kan alat bantu ya. Dikira saya nggak punya jawabannya. Orang itu membenarkan boleh pakai teleskop, termasuk ahli astronomi. Pernah, saya kan punya guru juga ya, masuk. Mereka bilang, Pak kan sama aja peristiwanya kacamata dengan teleskop. Kalau belajar fisika optik sama kerjanya, hampir sama rumusnya. Saya bilang beda. Memang kerjanya sama, tapi beda. Kacamata dipergunakan oleh orang yang kalau melihat sesuatu nggak tanpa kacamata nggak nampak. Betul nggak? Berarti mengembalikan mata pada posisi normal. Tapi kalau orang pakai teleskop, orang normal pun nggak nampak itu pakai. Cuma nggak pakai teleskop. Orang normal nampak nggak tuh? Nggak nampak. Sekarang dia pakai teleskop, dia nampak. Yang nggak pakai kacamata atau pakai kacamata itu kalau nggak pakai teleskop pasti nggak nampak. Tapi ketika dia pakai teleskop jadinya nampak. Itulah namanya alat bantu. Kalau ini enggak, dia mengembalikan kepada ukuran normal. Bahasa agamanya mengembalikan ukuran normal artinya mengembalikan kepada ukuran yang dibuat Allah. Dia udah cacat, mata saya itu udah cacat pakai kacamata. Udah pakai kacamata baru ketemu doa. Supaya matanya jadi kita baru ketemu dari banyak doa gitu ya kan. Udah kelewatan gitu. Tapi saya bersyukur kita masih bisa melihat. Kawan kami ada satu jemaah matanya sulit dipertahankan. Yang satu udah buka total, tinggal yang satu yang masih berusaha untuk diselamatkan. Saya merasa syukur kali waktu saya masih bisa makan. Syukur pada nikmat. Biasanya kelihatan kalau udah nggak ada baru terasa kita nikmat itu ya. Nah enggak, jadi itu jawabannya ya. Jangan takut. Saya belajar juga fisika. Saya bilang saya tahu rumus-rumus fisikanya kacamata dan teleskop. Saya bilang tahu, saya fisika optik saya tahu.
tapi menurut saya fungsinya beda. Kalau teleskop, kita kalau nengok mikroskop ada kuman, orang normal sama orang yang normal nampak kuman itu enggak nampak. Tapi kalau pakai teleskop, pakai mikroskop, wow, jadi kali rupanya bentuk kuman itu, kan gitu ya. Tapi kalau kacamata bukan gitu fungsinya. Orang yang nggak pakai kacamata pasti nampak itu. Dia nggak nampak karena matanya udah cacat, maka dibantulah dia sama kacamata, gitu ya. Kan beda ya kan? Nampak bedanya kan? Jadi tidak salah meruqyah dengan menggunakan kacamata, karena dia mengembalikan kepada ukuran normal yang dibuat Allah. Kebetulan dia cacat, gitu ya. Itu hujahnya. Mana fatwa ulamanya nggak boleh? Dalam kitab Tufah, ini biasa kita jumpa ya. Bi'ikmali Sya'ban Salasi yauman bahwa wadih itu jelas sempurna 30 Sya'ban kalau nggak nampak. Qala Darimi waman ra'a hilal Sya'ban walam yasbut sahabatur Ramadan bi istimalihi salah satunya min ru'yatihi lakin bi isbatin nafsi faqat au ru'yatul hilal ba'da huruf labi wasitati nahu mir'atun kama huwa zahir. Pakai cermin pun enggak boleh. Cermin itu ada dua, cermin biasa, ada cermin cembung atau cermin cembung. Dia membesarkan gambar atau mengecilkan, cermin juga namanya. Iya enggak itu kalau di pinggir-pinggir jalan. Atau kaca spion, itu cermin itu, tapi dia cerminnya membesarkan atau mengecilkan. Kalau di sepanjang jalan ada cermin besar gini supaya nampak orang belok dari sini, itu cerminnya ada cermin cembung. Yang jauh jadi dekat. Salah satu teleskop ada yang prinsipnya menggunakan cermin. Namanya reflektor. Teleskop itu banyak jenisnya. Prinsip kerjanya macam-macam. Salah satu adalah menggunakan prinsip cermin. Jadi benda yang jauh. Nah, kalau pakai cermin, kita aja lah bercermin. Kalau kita makan pakai tangan kanan, nampak di cermin pakai apa? Kiri. Orang bawa becak kalau di Medan, gerobaknya sebelah kiri. Kalau nampak kita di apa? Di cermin, gerobaknya sebelah mana? Berarti ada penipuan penglihatan. Nah, maka itu nggak boleh. Kemungkinan penipuannya ada, aberrasi namanya kalau Islam. Jadi kita harus tafsirkan lagi. Kalau mata kan enggak, kalau kanan ya kanan, kiri ya kiri, kalau bulat ya bulat, kan gitu ya. Asia Syekh Hamid Sarwani ini Asia dari Tufah. Biasanya kalau kita Tufah di sini ada Asiahnya ya. Ada juga Tufah, cuman Tufahnya aja, cuman 4 jilid bukan Tufah. Jadi kalau ini Asiahnya 10 jilid itu pasti ada Asiahnya, saya Sarwani. Nahumir waktu Syekh Ibnu Hajar menulis Labi wasitatin nahwi mir'ah di Sarah, di Asia sama Syekh Sarwani. Apa katanya? Kalmai. Nggak boleh juga dengan air, nengok di atas air, pantulan di bawah air. Wa balurul wal balur alladhi tuqarribul ba'id wa yukabbirul shaghir fin nazri. Inilah namanya teleskop. Balur itu suatu kristal, suatu benda kristal yang mendekatkan benda jauh, membesarkan benda kecil. Apa namanya? Kaca pembesar teleskop. Dia nggak bilang teleskop, karena kalau bilang teleskop orang Arab ketika itu nggak tahu. Jadi bilangnya aja kayak gini definisinya. Mungkin ya, mungkin. Saya bukan. Tapi ini teleskop. Berarti teleskop nggak boleh. Saya selalu bilang kayak gini. Teleskop itu, saya belajar juga teleskop, saya bilang. Saya belajar 3 jenis teleskop. Sekarang ada teleskop yang termodern, itu belum saya pelajari. Saya udah malas belajarnya. Ada buatan baru. Si prinsip kerjanya model baru lagi. Saya cuma tahu 3. Ketiga-tiganya itu saya pelajari. Setelah saya pelajari, saya simpulkan. Kita kalau dikasih teleskop, tapi kita nggak diajari menggunakannya, pasti dia nggak maksimal penggunaannya. Pasti.
kita harus dibekali juga pelatihan bagaimana menggunakan teleskop. Semakin canggih teleskopnya, semakin mahal harganya, semakin rumit belajarnya. Karena kesalahan sedikit saja pasti tidak mendapatkan hasil. Oh, nggak nampak, orang salah kita. Tahapannya gitu ya, setelannya. Satu. Kedua, semakin canggih, semakin akurat sebuah teleskop, pasti semakin mahal harganya. Saya timbang dengan timbangan salah. Apakah agama ini membebani kita untuk khusus belajar teleskop dan harus menggunakan duit yang banyak untuk belinya? Teleskop itu yang setengah canggih. Kenapa saya bilang setengah canggih? Penipuannya nggak terlalu banyak. Bahasa Indonesia penipuan, aberrasi namanya itu, kesalahan pandangan kita mendapatkan lewat teleskop itu. Itu setengah, yang pertengahan aja lah ya, bukan yang lebih akurat kali. Itu nggak ada yang di bawah 100 meter. Bukan hanya teleskopnya, berikut perangkat pendukungnya. Perangkat teleskop itu banyak, ada tiangnya, ada mountingnya. Itu semuanya perlu ilmu untuk menggerakkan. Saya ada, tapi saya nggak punya yang mahal-mahal kali. Tapi bukan berarti saya nggak ngerti yang mahal-mahal, karena saya ikut juga pelatihan itu. Saya belajar juga itu. Saya nggak mengejar yang hebat-hebat itu. Kenapa? Karena saya bilang syar'i itu nggak membebani kita yang seperti itu. Itu selalu sulit. Kamu pesantren ini, daya ini harus punya teleskop yang punya sistem GPS, bisa melacak sendiri, lalu bisa menggambarnya. Itu harganya 1,5 miliar. Kalaupun saya punya itu, pasti saya dicurigai. Ustaz Bambang dapat duit dari mana? Kok bisa beli canggih kayak gini? Pasti gitu. Nggak ada kerjanya kok bisa beli teleskop yang canggih gini? Nah, dicurigai malahan saya ya. Jadi saya dari sisi dua faktor itulah saya menganggap bahwa kita nggak dibebani. Dikasih buku dengan teleskop canggih, kalau kita tidak mampu menggunakannya, nggak punya keahlian yang khusus, nggak punya keahlian, itu tidak ada, kurang berfaedah. Dan itu merupakan biaya yang besar. Betul lah, makanya dari sisi itu logikanya, maka benarlah bahwa tidak usah pakai teleskop. Terus ini, kalau saya bilang tadi enak, tetap lain nih ya, tetap lain. Saya asal Banjarnya ahli falakiyah, karena ada kitabnya tentang falakiyah. Jangan dianggap dia nggak ngerti falakiyah. Dan ini tahunnya nggak terlalu lama dulu. Sekarang sudah ada teleskop, sudah ada apa? Dia bilang, dan tiada memadai melihat bulan dengan wasita teropong umpamanya. Kurang apa lagi? Kalau Bu Jeremy, wala ibratan bil naim, itu cerita Bindi. Nah, ini ada satu lagi, ini sudah selesai. Jadi enggak, dasar fatwanya ada, kalau penglihatan teropong tidak menjadi syarat untuk melihatnya. Cuma begini, kalau orangnya memang mampu menggunakan teleskop, terus teleskopnya bagus, pasti kepastian yang ditengok itu hilal lebih pasti dengan teleskop ketimbang dengan mata. Pasti. Jadi bisa dibalik. Kalau bisa dilihat pakai mata, pasti bisa dilihat pakai teleskop. Tapi kalau tidak bisa dilihat pakai teleskop, kalau bisa dilihat pakai mata, pasti bisa dilihat oleh teleskop. Tapi kalau tidak bisa dilihat oleh mata, mungkin bisa dilihat pakai teleskop, mungkin tidak. Kalau terlihat pakai teleskop, pasti bisa dilihat pakai, kalau bisa terlihat oleh mata, pasti bisa dilihat oleh teleskop. Kenapa? Karena teleskop alat bantu mata. Itu dengan catatan orang yang menggunakannya juga ahli. Kalau nggak ahli, kau nggak percaya itu teleskop, coba ini makin nggak dapat. Karena nyetelnya juga payah ini. Hilangnya sudah terbenam, udah habis. Jadi
Memang betul, teleskop itu lebih akurat, tapi bukan itu tujuan. Karena bisa jadi terlihat pakai teleskop, tapi nggak terlihat oleh mata. Jadi kalau nggak terlihat oleh mata, tapi terlihat pakai teleskop, itu nggak syar'i. Kan gitu, kalau menurut fatwa-fatwa tadi. Gitu ya. Maka saya sering juga pakai teleskop untuk mengabadikannya. Dikirim sama kawan-kawan yang memerlukannya, gambarnya apa gitu ya. Karena mau fotonya bayar kalau nggak pakai teleskop. Benda sekecil itu, karena tipis sekali dia. Seru lah. Prediksi saya besok kemungkinan besar terlihat. Prediksi saya hitung-hitungan. Tapi kalau Ramadan nanti berat ya, karena dia terlalu kecil dan terlalu ini secara hitungan. Hadis yang mengatakan bahwa besar kecil hilal itu tidak mempengaruhi. Saya pernah bertemu dengan tekong. Tekong itu apa ya? Ahli kapal ya. Tekong. Kalau istilah kami sana tekong. Isinya apa istilah? Orang nelayan. Dia itu punya kemampuan pelayaran laut. Dia sering memimpin kapal untuk berlayar. Dia tahu arah. Tapi yang tradisional, kalau itu saya tekong. Kalau yang apa? Mualim namanya kalau istilah modernnya. Kalau layanan tradisional kan ada itu yang ahli ahli laut ya. Dia biasanya nakodanya itu dia biasanya. Tapi dia punya pawang laut ya pas pawang laut. Dia tahu kita harus ke sana. Kenapa? Tadi kita jalan dari sana. Enggak, dari sana. Dia tahu mau balik lagi ke pantai yang itu. Dia tahu nanti dia biasanya nengok benda langit biasanya dia. Tengoknya bintang. Oh, sebelah sana nanti. Banda Aceh sebelah sana. Gitu. Dan tengah-tengah laut kan nggak ada. Orang-orang seperti itu tahu juga dia tentang kapan hilal itu nampak. Tapi ini tidak sama. Karena seringkali hari pertama nggak nampak, hari kedua baru nampak. Pasti dia lebih besar. Orang bilang, ini kan itu makan bulan. Agama nggak seperti itu. Kalau 29 malam 30 dia tidak terlihat, maka besok masih bulan lama, belum bulan baru. Misalnya ini ya, Rajab semalam, tanggal 29 Rajab. Ini menurut ini kan Jumat tanggal 12 bulan 2 Rajab itu. Kalau dilihat di SUP, hilal tidak terlihat. Maka tanggal 12 ini tanggal 24 13 ya. 13 bulan 2 13 bulan 2 itu belum bulan baru. Dia masih Rajab. Karena dia masih 30 Rajab. Kan istimal berarti. Ya kan? Kalau nggak nampak 29 malam 30 besoknya masih tanggal 30, bukan tanggal 1. Ini 29. Malam 29 malam 30 dilihat, nggak nampak. Besok bulan baru? Enggak, itu masih bulan yang lama, yaitu tanggal 30 ya. Kalau malam ini nampak, besok udah bulan baru, berarti bulan ini cuma 29 gitu ya. Besok udah bulan baru, berarti bulan Rajab cuma 29 gitu. Nah, mungkin pawang laut itu seperti itu. Jadi bilang, salah ini 2 hari bulan, kenapa kau bilang ini 1 bulan? Nggak peduli. Syara menetapkan kalau dia sekarang tanggal 29 malam 30 tidak terlihat hilal, lalu besoknya 30 malam tanggal 1 terlihat hilal dan hilalnya sudah besar, nggak mempengaruhi hasil keputusan kita yang tadi. Itu berdasarkan hadis Nabi. Jadi bukan ukuran besar kecil hilalnya ini. Pertama kali terlihat, benarkah itu di malam 30? Kalau betul dia malam 30, maka apa boleh buat secara syar'i besok adalah tanggal baru, tanggal 1. Kalau nggak kelihatan, tidak jadi masalah. Walaupun besoknya lagi ternyata dilihat, oh nampak, semalam nggak nampak ya, ini nampak 2. Oh berarti ini besar, 2 hari bulan, berarti kita salah tadi 30. Enggak gitu. Syara nggak menetapkan seperti itu, karena berdasarkan hadis Nabi. Ini ada hadis Nabi. Nah ini ya, kami ada sana
Imam Muslim membuat satu judul di dalam kitab Sahih Muslim, babu bayani annahu la itibara bikibaril hilal wa sigharihi wa Allah ta'ala amaddahu lirru'yati wa in humma fal yukammal salasun. Babnya menerangkan bahwasanya tidak dihitung, tidak diitibar besarnya hilal atau kecilnya, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu melanjutkannya dengan cara melihat. Maka seandainya nggak nampak, tertutup, sempurnakanlah dia 30. Itu aja kata Imam Muslim. Hadisnya ini ya, di dalam bab itu ada hadisnya seperti ini. Qala taro'aina al-hilala faqala ba'dul qaum, waktu kami mensyukur hilal, para sahabat Nabi ini, falamma nazalna bi batni Nakhlah, tempat lokasi melihat hilal itu, maka kami melihat hilal. Sebagian dari kami mengatakan ini udah hari ketiga, ini besar kali. Padahal itu kan tanggal 29 30. Oh, besar kali ini, mungkin ini ukuran hilal malam ketiga nih. Waqala ba'dul qaum huwa ibnu lailati. Ada yang bilang ini udah malam kedua ini. Qala falakina Ibnu Abbas, kami jumpai Ibnu Abbas. Lalu faqulna inna ra'ainal hilal, kami udah melihat hilal. Faqala ba'dul qaum wa ibnu salas.